Bismillahirrahmanirrahim. Banyak riwayat dalam Syarah Ratibul Haddad itu disebutkan kemuliaan orang sholawat, kemuliaan orang sholawat. Dan diantara dari kemuliaan sholawat adalah nanti ketika sakratul maut. Itu disampaikan Habib Abu Bakar tadi. Kalau sudah orang sakratul maut ini, ya Allah hadirin, hari yang paling genting buat kita semua. Kita hari-hari biasa 1-2 setan yang goda. Tapi kalau sudah sakratul maut, itu disebutkan Habib Abdul Qadir mengatakan 70.000, dan setan mengerahkan semua daya upayanya untuk membuat orang itu mati su'ul khatimah. Ini menakutkan. Sudah begitu ditambah lagi malaikat Israel ketika menyabut nyawa, sakit hadirin. Jangan lagi kita, Nabi ketika ditanya bagaimana rasanya ketika engkau dicabut nyawamu wahai Nabi, beliau menjawab rasanya seperti dikulitinya hewan hidup-hidup, nggak pakai disembelih. Setan mengerahkan semua daya upaya. Imam Malik, tahu Imam Malik? Ketika sakratul maut didatangi setan, didatangi murid-muridnya mengatakan la ilaha illallah, kata Imam Malik, la, enggak Imam, la ilaha illallah, enggak. Nangis muridnya Imam Malik ketika ditalkin bilang tidak. Kemudian ketika beliau sadar, orang meninggal itu kadang sakratul maut, kadang sadar, kadang sekarat, kadang sadar, selalu seperti itu. Kemudian pas sadar, muridnya berkata, Imam, kenapa? Tahu nggak kau ketika tadi aku katakan, aku talkin la ilaha illallah, kau berkata tidak. Beliau mengatakan, saya nggak mengatakan tidak kepadamu, tapi aku berkata kepada syaitan yang datang kepadaku dan berkata, engkau adalah orang yang soleh, kau berhasil dalam hidupmu wahai Imam Malik. Beliau berkata, tidak, jangan kau tipu daya aku. Kalau kau mengatakan kau orang soleh, iya aku orang soleh, berarti aku ujub meninggal dalam keadaan penyakit hati. Maka beliau mengatakan tidak. Iku Imam Malik, apalagi Haji Malik hadirin. Mana mau aman kita sakratul, apalagi 70.000 malaikat, 70.000 setan. Orang-orang kayak kita ini nggak usah 70.000 setan, setengah setan cukup hadirin. Terus gimana sakratul maut seperti itu? Pedih sakratul maut, setan banyak. Mereka orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad mendapat kemuliaan dengan hadirnya rauhaniyatu Rasulullah bersama orang-orang yang ketika sakratul maut setan lari. Sakratul maut setan lari, tapi tetap namanya sakit ya sakit hadirin. Tapi kata ulama, jangan khawatir, Rasulullah hadir, wajahnya yang indah akan menjadi pemandangan orang yang sakratul maut. Kalau wanita melihat wajah Nabi Yusuf, tangan terpotong tanpa sadar, umat Nabi Muhammad sakratul maut yang pedih tidak akan terasa karena indahnya wajah Nabi Muhammad. Kemuliaan yang sholawat kepada Nabi Muhammad belum cukup hadirin. Meninggal setelah itu dikubur. Ketika dikubur, Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan seperti dikutip dalam kitab Fathul Mu'in, di syarahnya I'anatul Talibin ada hadis yang menyebutkan, man aktsara minas sholati alayya fi hayati amarallah jami' makhlukatihi an tastaghfir lahu ba'da mamati. Orang yang hidup di dunianya sering sholawat kepada Nabi Muhammad, maka kalau meninggal dunia Allah akan memerintahkan semua makhluknya senantiasa beristighfar untuk hamba yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, untung kita sholawat keliling, setiap daerah yang kita sholawat ini semua nanti akan sholawat, akan istighfar untuk kita ketika meninggal. Beruntung, makanya pindah-pindah terus kemana-mana. Semakin banyak tempat yang kita sholawati, semakin banyak yang menjadi saksi dan akan mengistighfarkan kita nanti ketika mati. Terus ini dikubur, enak kan?
Bayangin sholawat itu hidup enak, sakratul maut enak, ketika dikubur juga enak, sampai dibangkitkan. Ketika dibangkitkan, hadirin, manusia dibangkitkan itu mau apa? Hari yang menakutkan tersebut gak ada yang aman kecuali yang dekat dengan Nabi Muhammad. Disebut manusia ketika itu datang kepada Adam, kata Adam, nafsi nafsi idhabu ila ghairi, datang kepada yang lain, ke depan sampai ke Rasulullah. Ketika Rasulullah yang akan memberi syafaat, Rasulullah memberikan syafaat, mengatakan analaha, sujud di hadapan Allah. Kemudian Rasul mengatakan beri syafaat. Yang diberi syafaat Nabi Muhammad yang dekat-dekat dulu, hadirin. Kita nggak bisa bayangin, kadang-kadang kita ini hadir majelis seperti ini, kayak gini nih, mau salaman sama Habib Mahdi aja nggak bisa, apalagi kalau sudah ada banser. Nanti ketika kita di yaumil mahsyar, kita mau deket sama Nabi ini gimana, hadirin? Jamaah cuma 2000 salaman sama Habib Mahdi aja nggak bisa, apalagi ini 20 triliun. Kita dapat jatah di belakang mentit gak ketok. Mana mungkin kita bisa salaman sama Nabi? Sahabat di depan, wis model sahabat di depan, tabiin di depan, kemudian para aulia di depan. Kita ini ngemper di belakang, nggak bisa. Mau dekat sama Nabi bagaimana? Lawang amalan mereka seperti itu, 25.000 la ilaha illallah, 25.000 ya Allah, 25.000. Itu katanya sebagian ulama mengatakan itu amalan Habib Abdullah bin Husain bin Thair sebelum tidur. Jadi kalau mau tidur tuh bacanya la ilaha illallah 25.000 itu sebelum tidur, wirid sebelum tidur segitu. Itu amalan beliau seperti itu. Lah terus gimana kita? Itu pun beliau masih mengatakan, ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah nggak punya amal, yang ada saya cuma berbuat dosa. Ihsanuna masawi wa sidquna da'awi nura'ilil khalaik walil warnu nafik. Ya Allah, seperti itu beliau. Terus kita ini dapat jatah apa dari Nabi Muhammad? Tapi Kanjeng Nabi memberikan kepada kita solusi, hadirin. Apa kata Rasulullah? Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat kedudukannya nanti di sisiku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka beruntung kalian hadirin yang banyak sholawat sama Nabi. Maka setiap hari jenengan hadir majelis seperti mendekatkan diri nanti di hadapan Nabi Muhammad. Hari ini nih, insya Allah pulang, jarak antara kita dengan Nabi Muhammad di mahsyar semakin dekat, nggak tahu berapa kilo. Datang lagi terus semakin panjang umur kita untuk sholawat, semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Seneng hadirin, alhamdulillah dekat dengan Nabi, bisa salaman, bisa minum nanti telaga Nabi Muhammad, nggak usah pakai cawan tapi pakai tangan Nabi Muhammad.